organisasi perempuan kita 500 perempuan berencana turun memakai BH dan celana dalam untuk mati. Begitu juga dengan Ibu Diana, ya. Kita tidak usah harus merendahkan kemuliaan kita sebagai wanita. Kita lahir ya sebagai ibu bangsa. Ya, dari rahim seorang wanita muncul penguasa, muncul presiden, muncul menteri. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mulia, sebagai makhluk yang perkasa, sebagai makhluk yang ditinggikan harkat dan martabatnya. Ya, oleh agama, oleh akidah, oleh keimanan semuanya, kita diberikan perlindungan atas aurat kita supaya kita menggunakan baju yang bagus. Tetapi kenapa ada seseorang perempuan yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya sehingga dia mengajak demo dengan mempertontonkan bra dan celana dalamnya? Ini saya sangat sedih, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Kali ini kami akan angkat salah satunya mengenai LBP. Kami melihat indikasi kuat LBP itu PKI gaya baru. Saya dapat informasi langsung dari almarhum salah satu dari kita yang mengatakan ketika G30S PKI gagal, omnya lari ke Australia dan tidak balik lagi. Nah, LBP main-main dengan menggunakan Jokowi yang sama-sama PKI gaya baru mulai muter balik fakta. Dengan kehadiran Jokowi, LBP punya 17 perusahaan bermain di sini, luar biasa, bagi-bagi sama Jokowi. Jadi memang ya begitulah gaya PKI gaya baru. Jadi nggak usah macam-macam lah ya. Saya tinggal di asrama Pegangsaan Timur. Saya kenal betul orang Batak ada dua macam. Ada yang berani, kencang dan benar. Ada yang gertaknya aja. Nah, LBP termasuk yang gertaknya aja ini. Ngomongnya kencang, ngomong-ngomong. Tonya 17 perusahaan dari sejak Jokowi menjabat. Kemana, dari mana duitnya? Nah, yang lagi yang paling penting adalah pernyataan siapa, Arianto Sutadi apa siapa tuh yang bilang nggak usah ributnya saya palsu, kita buang-buang waktu. Anda PKI gaya baru, nggak usah ngomong. Ya bro Ariati Sutadi, Anda bela nggak penting ngomong. Bagaimana orang presiden, mantan presiden berbohong gitu nggak penting diomong, diangkat. Anda tak pernah nggak langsung. Kalau dukung Jokowi terbuka berani. Saya lebih respect daripada Anda terselubung mendukung, mengangkat nggak penting, nggak perlu diangkat-angkat. Latar belakang Anda itu sangat tidak sejalan dengan pernyataan Anda. Anda termasuk barangkali yang bukan barangkali Anda termasuk orang yang disusupi dan dipakai oleh PKI gaya baru oleh Jokowi. Anda dapat apa dari Jokowi? Mau ngamuk lagi, mau teriak? Silakan teriak, saya dengerin. Saya orang jalanan, saya bukan cuma anak gedongan, jadi saudara nggak usah gertak-gertak saya dah ya. Ya mungkin usia kita juga beda tipis, saya orang jalanan, saya tahu betul. Saya ikut 65, 66 turun ke jalan dengan almarhum Bro Fahmi Idris yang bawa saya kiri kanan segala macam. Jadi saya tahu lah ya. Nah, Anda nggak usah macam-macam. Kembali saya katakan, PKI gaya baru bermain, Jokowi dengan tanggung jawabnya terhadap Kaisang, Gibran dan Kaisang, yang sudah jelas harus dikerangkeng oleh KPK, tapi kalau KPK dikendalikan atau bagian dari orang-orang Jokowi, kok nggak dipanggil KPK? Ubedar Badrun bawa ke sana, susah amat sih, takut apa? Mari kami yang bawa nanti kalau perlu ke sana, kami datang di KPK. Kemarin kita ke KPK hari Jumat, nggak ada yang keluar tuh dari KPK, diam-diam aja. Mau jadi apa KPK? Orang-orang Jokowi. KPK itu lembaga yang bersih, yang tidak di bawah lembaga-lembaga hukum yang lain, yang justru dibangun, diadakan karena kejaksaan suka disusupi dan juga lembaga peradilan lain. Justru KPK itu merangkap yang bisa memanggil, memeriksa, mengadili dan memutuskan. Jangan Anda jadi kayak kacang-kacangannya Jokowi lagi dikendalikan. Jadi KPK berhentilah, pura-pura bego, pura-pura tolol. Tangkap tuh kayak Kaisang sama si Gibran. Coba diperiksa, dipanggil. Anda jangan belaga bego. Kemarin Jumat lalu kita ke sana nggak ada yang keluar. Emak-emak mengancam polisi kalau Roy Suryo CS tidak ditangkap maka mereka akan geruduk polisi dengan telanjang bulat. Gila mau telanjang bulat, udah emak-emak itu gaya PKI kayak telanjang bulat. Emak-emak udah takjol ini mau telanjang bulat. Lu mau ngapain udah telanjang bulat? Jadi waduh,
lupa dia bahwa itu adalah strategi cara PKI. Sekarang PKI gak baru, nggak bilang saya PKI gak baru, Anda mau geruduk Bareskrim dengan telanjang bulat. Mama telanjang bulat lucu amat, jadi jinak tuh mama lu bayangin mama telanjang di Bareskrim. Aduh, kalau gue bandel juga mau nikmatin rada males, dosanya jelas, nikmatnya kagak ada. Mama keplek-keplek itu bertelanjang mau jadi apa? Kalau bukan PKI siapa lagi yang ngomong-ngomong telanjang? Di Lubang Buaya G13 PKI itu telanjang tuh, jenderal-jenderal yang masih hidup yang dibawa ke sana sebelum dibunuh si Jokitin telanjang itu. Ya PKI baru begitu modelnya. Esek-esek telanjang. Halo, silakan telanjang di sana, di mana? Bareskrim telanjang. Kita mau lihat aja ada orang yang tertariknya pada muak kali. Jadi ngelihat Anda telanjang aja dosanya udah gede, yang dilihat tidak menarik. Sih untungnya apa kagak ada. Untung dunia gak ada, udah pasti dosa akhiratnya udah siap itu. Cuman PKI kayak baru emak-emaknya mau telanjang, ngancam kok telanjang. Lu pikir Lubang Buaya apa di Bareskrim itu? Halo mama, mau telanjang Bareskrim itu. Halo mama, mau telanjang sini, depan rumah gua telanjang tuh, antri. Gua disorakin sama orang kampung di sini. Jadi mama idenya udah kabel sendiri, otak Anda didengkul, ngomongnya cuma telanjang. Itu Anda bisa lakukan. Kalau telanjang masih mulus rada enak, lihat udah mama klepek-klepek begitu, dosanya sama, ngeliatinnya nggak menarik. Jadi berhentilah. Itu nggak bisa lari Anda. Jadi gaya PKI-nya itu muncul telanjang. Ini mama, halo, kapan mau telanjang? Mama PKI baru. Nah, ke Bareskrim mau telanjang, sekalian ke UI di Depok sana tuh. Kalau mau telanjang itu ada lapangan gede di sana kok, atau di aula direktorat di bawah ada telanjang bulat. Ntar kita panggil tuh kambing-kambing, ayam-ayam suruh menonton Anda itu. Tapi kayak baru telanjang. Dan terakhir sekali lagi untuk Pak Arianto tadi ya, kalau nggak salah, udahlah Anda kalau PKI baru nggak usah ngumpet-ngumpet lah ya. Mau bilang nggak penting membahas, udahlah udah sarang ya. Anda bisa tipu yang lain, jangan coba-coba tipu kami dari Ulbot. Kami tahu. Kalau Anda bukan PKI baru, Anda dipapari PKI baru, tentunya ada imbalan. Kalau nggak ada imbalan, luar biasa Anda begonya. Jadi kayak gitu aja, rekan-rekan yang lain harap tetap waspada. PKI baru tidak pernah berhenti. Kita mulai berpikir membangun mindset yang kritis dengan selalu bertanya kenapa begini, kok nggak begini, kenapa ketahuan gitu. Jadi kenapa PKI baru muncul sekarang ya? Karena peluangnya terbuka. Jokowi 10 tahun membangun PKI baru. Tunggu aja Prabowo sikat habis nih. Kita dukung Pak Prabowo, dukung Pak Prabowo penuh. Saya lihat medsos Indonesia naik, dihargai, dihormati di luar negeri dengan berbagai macam kegiatan di dalam negeri sedang dibenahi. Pak Prabowo sedang ngeberesin hasil kerja